Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah rahmat, karunia, dan inayahnya kepada kita sekalian sampai pada hari ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020, saya ingin melanjutkan pokok bahasan yang kita bahas sejak beberapa hari lalu, yaitu hakikat taubat. Bahagian ke-6, yaitu macam-macam taubat dan tingkatan hamba dalam taubat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat itu pada hakikatnya tidak hanya terkait dengan permohonan pengampunan dosa yang pernah dilakukan, tetapi juga termasuk permohonan ampun bukan karena dosa. Imam Al-Ghazali membagi taubat itu atas 3 macam, yaitu yang pertama ada yang dinamakannya taubat, yaitu permohonan ampun seseorang dari segala dosa yang telah dilakukannya, disertai tekad untuk kembali atau meninggalkan maksiat, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dari perbuatan dosa menuju kepada perbuatan kebajikan. Itulah inti dari taubat. Kembali dari dosa, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Yang kedua ada istilah firar, yaitu lari atau meninggalkan, yaitu permohonan ampun yang dilakukan oleh seseorang dengan tekad meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebajikan, atau tekad untuk meningkatkan amal kebajikan dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik menuju kepada yang lebih baik, dari yang sempurna menuju kepada yang lebih sempurna, dari yang lebih sempurna kepada yang paling sempurna. Itu adalah firar. Yang ketiga niyabah, yaitu permohonan ampun yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan dosa. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah sekalipun mereka tidak berdosa. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-54. Di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Allah. Bermohonlah ampun kamu kepada Allah terus menerus, walaupun kamu tidak punya dosa. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Hamba Allah dalam melakukan taubat memiliki tingkatan-tingkatan. Dalam bukunya At-Taubah Ilallah wa Mukaffiratuz Dzunub, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Menebus Dosa, Imamul Ghazali mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hamba dalam taubat, yaitu tobat jiwa yang tenang, tobat jiwa yang selalu mencela, tobat jiwa yang selalu membujuk, dan yang keempat, tobat jiwa yang banyak memerintah. Mari kita uraikan macam atau tingkatan-tingkatan tobat manusia di atas secara ringkas. Tingkatan pertama adalah tingkatan tobat jiwa yang tenang, yaitu seorang pelaku kemaksiatan melakukan tobat dan beristiqamah dalam tobatnya sampai akhir hayatnya. Ia memperbaiki seluruh kelengahannya dalam semua urusannya dan tidak pernah lagi mengatakan kepada dirinya untuk kembali kepada dosa-dosanya selain kesalahan-kesalahan kecil yang tidak seorang manusia pun bisa menghindarinya, kecuali orang-orang yang telah mencapai tingkatan kenabian. Inilah bentuk istiqamah di dalam taubat, yang pelakunya dinyatakan sebagai orang yang terdepan di dalam merebut berbagai kebajikan dan menukar keburukannya dengan kebajikan. Para pendengar, para penonton, tingkatan kedua adalah tobat jiwa yang selalu mencela, yaitu pelaku tobat yang menempuh jalan istiqamah pada ketaatan-ketaatan utama dan meninggalkan seluruh dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dia hindarinya. Dosa kecil itu pun dilakukan bukan karena kesengajaan atau niat, tetapi lantaran hal itu merupakan ujian yang menghadang perjalanannya tanpa ada tekad pada dirinya untuk melakukannya. Kendati demikian, setiap kali ia terlanjur melakukannya, ia pun mencela dirinya, menyesali perbuatannya, menjadi sedih karenanya, dan memperbaharui tekadnya untuk senantiasa menjaga diri secara intens dari segala kotoran yang mungkin akan menjerumuskannya. Tingkatan ketiga dari tingkatan taubat adalah taubat jiwa yang selalu membujuk, yaitu pelaku taubat yang selalu bertobat dan terus beristiqamah selama beberapa waktu. Namun, setelah itu ia kembali dikuasai oleh hawa nafsunya pada sebagian dosa-dosa, sehingga ia mengerjakannya dengan keinginan dan kesadaran, lantaran ketidakmampuannya dalam mengendalikan hawa nafsunya. Hanya saja bersamaan dengan itu, ia tetap tekun menjalankan berbagai kewajiban agama dan meninggalkan sejumlah dosa, meski dia memiliki kemampuan dan keinginan untuk ini. Ia hanya dikuasai oleh 1-2 syahwat, sedangkan pada sisi lain, ia tetap menginginkan diberi kemampuan oleh Allah
untuk menundukkan syahwatnya. Tingkatan yang keempat adalah tobat jiwa yang banyak memerintah, yaitu orang yang bertaubat, kemudian istiqamah selama beberapa waktu, tapi kemudian ia kembali mengerjakan suatu dosa atau beberapa dosa tanpa pernah mengingatkan dirinya agar bertaubat dan juga tanpa merasa menyesal terhadap perbuatannya. Bahkan orang seperti itu semakin hanyut dalam mengikuti hawa nafsunya. Ini jelas bahwa dia termasuk orang yang keranjingan melakukan perbuatan dosa. Sedangkan nafsunya itu adalah nafsu yang banyak menyuruh kepada perbuatan kejahatan, yaitu an-nafsu al-ammarah bisu, yang lari dari kebajikan. Pelaku tobat seperti ini dikhawatirkan akan mengalami nasib buruk saat akhir hayatnya, yaitu akan mendapatkan su'ul khatimah. Para pendengar, para penonton, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk mengisi tausiah kita pada hari Senin hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.